sistem lingkungan dalam observasi lapangan. Kemudian ada macam-macam observasi. Macam-macam observasi itu sendiri terdapat observasi partisipatif, observasi tanpa partisipatif, dan observasi kelompok. Observasi partisipatif itu observasi yang kita sebagai peneliti langsung mengobservasi di dalam kegiatan selama penelitian. Misalnya ketika ada seorang guru yang melakukan observasi mengenai bagaimana perilaku siswa dan semangat siswa dalam mempelajari kemampuan manajerial kepala sekolah dan anak-anak guru, misalnya seperti itu. Kemudian ada observasi tanpa partisipatif. Misalnya observasi tanpa partisipasi itu adalah kebalikan dari observasi yang partisipatif. Misalnya penelitian tentang pola pembinaan olahraga, tentang penelitian tentang pola pembinaan olahraga yang mencatat jalannya kegiatan olahraga itu sendiri. Jadi dia tidak berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian ada observasi kelompok, itu adalah gabungan dari observasi partisipatif dan tanpa partisipatif. Jadi anggota tim bisa bebas memilih cara masing-masing, partisipasi atau tanpa partisipasi. Kelebihannya dari kelompok itu kita dapat menentukan hasil dari pengalaman diri sendiri dan sekaligus narasumber dalam penelitian. Baik, kemudian ada di tahapan observasi. Di tahap observasi ini kita mulai dari tahapan secara deskriptif. Tahapan secara deskriptif ini dilakukan peneliti ketika dia baru saja memasuki dalam lingkup objek penelitian itu. Jadi pada tahap ini peneliti belum sama sekali membawa masalah yang akan diteliti. Ya, jadi hasil dari penelitian deskriptif ini hanya secara kumpulan data yang belum tertata secara terfokus. Kemudian ada yang observasi secara terfokus. Observasi secara terfokus itu lebih ke mengelompokkan suatu data yang didapatkan lagi menjadi berbagai unsur. Nah, unsur itu yang menjadikan hasil dari observasi terfokus. Kemudian berikutnya kita masuk ke observasi terseleksi. Ketika data sudah difokuskan, diseleksi lagi, dan pada tahap ini kita bisa menemukan karakteristik dari unsur tadi. Misalnya seperti perbedaan dan persamaannya itu dikontras di observasi terseleksi. Begitu, kemudian akan dilanjutkan sama ini saya. Nomor 2 adalah wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka atau lisan antara pewawancara atau interviewer dan terwawancara atau interviewee untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Macam-macam wawancara ada 3, yaitu pertama wawancara terpimpin.
Dan metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang poin terakhir dari teknik pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Nah, kuesioner itu sendiri adalah metode untuk mendapatkan jawaban dari responden. Siapa itu responden? Nah, responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel penelitian. Nah, kuesioner itu ada 3. Yang pertama adalah kuesioner terbuka, yang kedua kuesioner tertutup, dan yang ketiga adalah kuesioner campuran. Yang pertama, kuesioner terbuka adalah di mana responden dapat mengisi jawaban itu sendiri. Contohnya ya, bagaimana pendapat Anda tentang desain dari aplikasi pembelajaran yang disediakan oleh sekolah Anda? Nah, di sini jawabannya pasti tergantung dari responden itu sendiri. Nah, yang kedua, kuesioner tertutup, di mana kuesioner ini lebih efisien. Mengapa? Karena responden itu dapat mengisi dengan mudah dengan cara men-checklist atau mengulang jawaban yang sudah disediakan. Seperti contoh, apakah tampilan user interface dari website Tokopedia mempengaruhi minat Anda dalam berbelanja? Bisa dijawab iya atau tidak. Kemudian yang terakhir, kuesioner campuran, di mana di sini adalah penggabungan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Seperti contoh, menurut Anda, apakah koneksi jaringan internet lokal memiliki hubungan dengan kelancaran pembelajaran sekolah secara daring? Nah, jawabannya bisa dari kuesioner tertutup dulu, baru kuesioner terbuka. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan data sekunder bisa dilakukan oleh saudara saya. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder bisa dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Namun tidak semua data sekunder bisa diperoleh dari observasi karena perlu memperhatikan relevansinya dengan rumusan masalah. Data sekunder sebagai hasil dari observasi dapat berupa teks, foto, video, rekaman, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data sekunder itu ada 2. Yang pertama, studi literatur. Yang kedua, dokumentasi. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dalam permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Untuk contoh literaturnya, sumber rujukan tersebut dipakai sebagai landasan yang dipergunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah yang dapat diperoleh dari literatur bahan pustaka yang tercetak seperti buku teks, jurnal atau majalah, makalah seminar, koran, dan lain-lain. Sedangkan yang diperoleh secara elektronik seperti tulisan di dalam website, melalui internet, e-books, dan e-jurnal, baik hasil penelitian maupun artikel dan lain-lainnya. Untuk kelemahan literatur, yaitu ada data yang diperoleh mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan penelitian karena dikumpulkan oleh orang lain. Yang kedua, sulit menilai akurasi data yang disajikan. Yang ketiga, data tidak terlalu relevan dengan situasi saat ini. Selain memiliki kelemahan, studi literatur juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Selanjutnya, untuk dokumentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk dokumentasi. Dengan dokumentasi, penelitian dapat menggunakan sumber-sumber yang telah ada untuk mendukung hipotesis mereka dan juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung melalui metode observasi atau wawancara. Dan contoh dokumentasi, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, atau life histories, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar itu, sketsa, dan lain-lain. Dan berikut contoh sketsa dokumentasi.
Jadi untuk kesimpulannya adalah teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Artinya, dalam menulis maupun membuat karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa dalam pengumpulan data tidaklah mudah, banyak jenis teknik yang dapat digunakan dan syarat yang harus dilakukan agar dalam pengumpulan data tidak jadi kesalahan. Dan ada juga saran dan pendapat. Saran dalam teknik pengumpulan data yaitu bahwa kita memaksimalkan salah satu jenis teknik yang akan dipilih yang diyakini tidak terlalu memberatkan sang peneliti dan dapat mengumpulkan data dengan maksimal. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita yang bikin pertanyaan. Gimana? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada sambil menunggu ya, mungkin saya kembalikan ke audien. Kalau nanti kalian melakukan penelitian, kira-kira untuk mengumpulkan data, kalian mau pakai yang mana? Observasi. Siapa yang ngomongin? Siapa? Oke. Ainul ya? Ya. Nur, kamu pilih pakai observasi. Observasi seperti apa yang mau kamu pakai? Ini Muhammad Islam Ainul ya? Ayo. Ya, kalau observasi mau observasi yang seperti apa? Atau bagaimana kamu akan melakukannya? Baca-baca itu observasi? Oke. Bukan, baca-baca bukan observasi tuh.
primer, data sekunder. Sudah ada nggak penjelasan data primer dan data sekunder? Penjelasan untuk data primer itu data yang paling umum digunakan dalam penelitian. Data utama. Data utama atau yang kemudian untuk data sekunder itu sebagai pendukung dari data utama. Tambahan pendukung ya, pendukung. Jadi kalau memang data yang kalian mau ambil itu adalah data utama, ya, maka teknik pengumpulan datanya ada 3. Kalau hanya data tambahan, ya, data sekunder untuk menguatkan hasil dari penelitian kalian, maka teknik pengumpulan datanya ada berapa? Ada 2. Oke. Jadi sebenarnya kalau gitu ada 5 ya, ada 5. Dimana di situ boleh kalian memilih keduanya. Maksudnya begini, kamu sudah memilih teknik pengumpulan data sebagai data primernya, ya. Terus kamu tambah dengan data lain sebagai data tambahan, boleh, nggak masalah. Senyambang itu masih mendukung penelitian kalian. Paham sampai di sini? Ya. Nah, kalau memang paham, kira-kira kamu mau pakai teknik penelitian yang mana? Teknik pengumpulan data yang mana yang akan kamu pakai? Karena sejatinya gini, semua orang percaya bahwa kita nggak boleh ngomong tanpa data. Maka untuk membuat penelitian ilmiah, data itu harus kita punya. Nah, untuk mendapatkan data-data itu ada banyak cara di sana. Silakan. Tadi observasi sudah, kalian terjun ke lapangan melakukan pengamatan seperti itu ya. Oke, yang lainnya tidak ada ide? Tidak. Kembali ke presenter. Kalau dari mungkin ada yang mau mewakili, kira-kira teknik pengumpulan data yang mana yang mau dipakai? Silakan angkat tangan. Oke, observasi tadi sudah kita bahas ya, semuanya juga sudah paham. Kita terjun langsung ke lapangan, kita amati. Kemudian yang wawancara itu seperti apa? Oke, wawancara kepada narasumber. Bagaimana kita mendapatkan narasumber? Oke, mencari sumbernya dulu. Apakah ada kriteria ketika kita memilih narasumber? Atau boleh sembarang orang? Harus sesuai sama yang kita butuhkan, ya. Good. Jadi nggak boleh sembarangan pilih narasumber juga. Itu kunci. Ya. Kalian boleh menentukan kriteria sendiri. Misalnya narasumber saya harus orang yang sudah punya pengalaman mendesain 10 tahun. Boleh. Ya, kemudian narasumber saya harus orang yang bekerja di perusahaan multinasional. Boleh. Ya, tapi kayaknya terlalu tinggi, ya. Bikin yang hobi saja. Itu narasumber harus hati-hati karena dia adalah data primer kita. Oke, jangan mewawancarai sembarang orang, apalagi yang di kelas ini ngantuk. Oke, takutnya nanti hasilnya tidak tambah bagus, ya. Jadinya malah nggak jadi seperti itu. Oke, itu wawancara. Kemudian bagaimana kita mewawancarainya?
bebas ya, kita mau tanya apa aja sesuai dari nanti jawaban dari narasumber. Berarti masuk ke tidak terpimpin. Seperti itu. Ya, observasi wawancara. Paham? Ya. Ada lagi yang mau silakan, ada yang mau bertanya mungkin? Tidak? Ya, silakan. Jika tinjauan pustaka itu masuk di mana? Oke. Tinjauan pustaka itu masuk di mana katanya? Kalau tinjauan pustaka kan kita bahas kemarin itu di bab 2. Sorry. Namanya siapa, Mas? Wita. Istilahnya bukan tinjauan pustaka. Tadi di situ namanya apa? Ya, studi. Ya. Namanya mirip ya. Kemarin bab 2 kan landasan teori, ada juga yang menyebut tinjauan pustaka gitu ya. Oke, namanya mirip, tapi memang teknik pengumpulan data itu salah satunya juga tinjauan pustaka. Oke, benar. Ya. Kalau kamu tanya tinjauan pustaka itu di mana? Ya di bab 2 gitu ya. Tapi yang kamu tanyakan adalah bagaimana kita melakukan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka. Seperti itu untuk bagian ini. Nah, coba dijelaskan lagi. Yang ini, ya oke. Ini kan pertanyaannya bisa. Tapi untuk pengumpulan data dari situ itu memang kurang akurat ya, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya. Kalau saya nggak mampu sendiri. Nah, jadi kelemahan sendirinya itu data yang diperoleh mungkin tidak dapat memenuhi. Sorry. Sebelumnya, slide sebelumnya. Kesini. Contohnya coba diceritakan. Mungkin buku ya, buku atau dari internetnya sendiri itu e-book atau e-jurnal. Jadi ada beberapa data yang sekiranya itu kayak kurang akurat. Misal dari e-booknya sendiri itu menjelaskan datanya itu A, yang menjelaskan itu A, tapi yang realitanya dari yang sebenarnya itu sendiri itu B. Jadi kayak beda pendapat gitu. Jadi nggak sesuai gitu. Oke, jadi apa namanya, untuk tinjauan pustaka boleh tetap kalian melakukan itu karena memang sumber-sumber itu lebih banyak di literatur, bisa buku, bisa artikel, apalagi tadi jurnal itu artikel ya, artikel jurnal, koran, gitu ya. Buku teks, jurnal atau makalah atau majalah, terus makalah, seminar, koran dan lain-lain. Sedangkan yang diperoleh secara elektronik seperti tulisan di dalam website, melalui internet, e-book dan e-jurnal, baik hasil penelitian maupun artikel dan lain-lain. Nah, itu sumber-sumber yang bisa kita pakai. Ya, kalau masalah ada pertentangan, ya, kalau masalah ada pertentangan antara buku dengan orang yang kalian wawancarai, maka kalian harus menjelaskan itu, perbedaan pendapat itu. Ya, maka amannya carilah yang teori dan pendapat orang itu sejalan. Ya, kita harus melakukan itu, memilah itu. Jadi pilih sumber-sumber yang memiliki pandangan yang sama. Ya, yang berbeda itu harus kita cari kenapa bisa berbeda seperti ini. Bukan berarti salah ya, bukan berarti salah. Ya, karena yang menulis buku itu pun juga sudah melalui riset. Seperti itu. Oke, untuk kelemahan dan kelebihannya, Ibu rasa nggak masalah. Ya, selama kalian punya data lain yang mendukung. Itu penelitian. Ya. Malah dulu waktu Ibu itu, kalau kita melakukan penelitian tindakan kelas, hasilnya tidak sesuai dengan teori yang ada, maka kita harus mengulang treatment yang ada di kelas. Pasti ada yang kurang sehingga hasilnya tidak benar. Maknanya apa? Teori yang sudah ada itu tidak terbantahkan. Kemungkinan kelemahannya ada di kita sebagai peneliti baru. Kalau memang masih
Untuk pengertian instrumen penelitian sendiri, untuk pengertian instrumen penelitian Tadi siapa aja? Oktavnya. pengertian instrumen penelitian menurut Suharto ini yang dimaksud dengan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, metode pengumpulan data. Instrumen penelitian. Yang pertama ada instrumen tes dan kedua ada instrumen non tes. Untuk instrumen tes sendiri, tes dapat berupa serangkaian pertanyaan, latihan, lembar kerja dan lain sebagainya yang memiliki tujuan sebagai alat ukur keterampilan, intelijensi, kemampuan hingga bakat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Dan tes tersebut nantinya dapat berupa soal-soal standarisasi yang mengharuskan subjek penelitian untuk menjawab dengan memperoleh hasil tertentu. Lalu untuk contohnya instrumen tes, yang pertama ada tes kepribadian, yang kedua ada tes bakat, yang ketiga ada tes kecerdasan, dan yang terakhir ada tes sikap. Lalu akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya adalah instrumen non-tes. Instrumen non-tes itu berupa angket atau kuesioner. Yang kedua adalah wawancara. Yang ketiga adalah pengamatan atau observasi. Yang keempat adalah dokumentasi. Untuk angket atau kuesioner menurut amati 2020-2025, penjelasan angket sendiri merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara memberi semangat pertanyaan atau dilakukan tertulis kepada responden yang menjawab. Angket sendiri terdiri dari yang pertama adalah angket terbuka. Angket terbuka merupakan daftar pertanyaan yang jawabannya belum ada atau diberi kesempatan pada responden untuk dijawab sesuai dengan keadaan dari kemampuannya. Untuk
kaku sehingga memberikan peluang dan responden untuk berbagi lebih banyak tentang diri mereka dan minat. Selanjutnya ada pengamatan atau observasi. Metode observasi adalah metode pengamatan secara langsung yang dapat dilakukan melalui pandangan manusia, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, perabahan, dan mata untuk memperoleh data atau informasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Macam-macam observasi. Satu, observasi partisipatif. Yang kedua, observasi terus terang dan tersamar. Yang ketiga, observasi terus terang. Yang keempat, observasi tanpa partisipatif. Observasi partisipatif. Pada observasi partisipatif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Contoh, seorang pengamat dapat mengamati setiap apa yang sedang diamati dan terlibat langsung ke lapangan dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, observasi terus terang dan tersamar. Dalam observasi ini, peneliti ketika melakukan penelitiannya terus terang dari awal kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan suatu penelitian. Namun kadangkala peneliti juga seolah-olah sedang tidak melakukan sesuatu penelitian. Contoh, ketika peneliti sedang mengobservasi para pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri di daerah tempat tinggalnya, pasien diberitahu bahwa mereka merupakan subjek penelitian dan berada dalam observasi peneliti. Yang ketiga, observasi tak terstruktur. Observasi tak terstruktur dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus penelitian akan berkembang selama penelitian berlangsung. Contoh, peneliti dalam memeriksa lansia yang dirawat. Dalam situasi ini, peneliti akan membuat banyak catatan lapangan dan mungkin menggunakan rekaman kaset atau video. Yang keempat adalah observasi tanpa partisipatif. Menurut kami, dalam observasi non partisipant, pengamat tidak langsung terlibat pada situasi yang sedang diamati. Dengan kata lain, pengamat tidak berinteraksi atau mempengaruhi objek yang diamati. Contoh, seorang pengamat hanya bisa menjadi sebagai pengamat dan tidak langsung terlibat dalam aktivitas tersebut. Yang terakhir, dokumentasi. Untuk dokumentasi sendiri adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan, seperti gambar, kutipan, bimbingan koran, dan bahan referensi lainnya. Untuk dokumentasi sendiri terdiri dari daftar cocok atau checklist. Daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan biasa berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membutuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat. Untuk yang kedua, tabel. Tabel merupakan daftar yang di dalamnya berisi risal dengan berbagai data-data mengenai informasi yang mana pada umumnya terdapat kata-kata atau suatu bilangan yang tertata atau tersusun menggunakan garis pembatas, tajur, dan kolom. Untuk contohnya sendiri sebagai berikut. Ya, pada intinya dokumentasi itu tidak harus foto, lebih tepatnya adalah bukti informasi yang telah kita cocokkan dengan di lapangan. Kurang lebihnya saya dari kelompok kami, kurang lebih apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Silakan. Tidak ada. Mungkin tadi yang presentasi sebelumnya sudah sama ya, hampir sama, mungkin hanya ada sedikit perbedaan istilah kalau nggak salah ya. Di mana itu? Instrumen ya. Ini disebutnya instrumen penelitian ya. Baik. Namanya instrumen itu kan alat, ya. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya. Gak masalah.
tidak bingung, saya panggil satu untuk bisa menceritakan, setelah itu kita pulang. Untuk bisa menceritakan apa namanya? Proses kita dalam melakukan penelitian sampai nanti adanya laporan penelitian kalian. Ibu panggil satu ya. Oh, 2 orang, 1 cowok, 1 cewek. Alvin, ada? Ya, oke. Alvin, ceritakan Vin. Kita sudah ada di pertemuan hampir UTS sudah 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Ya. Yang kamu pahami dari mata kuliah ini seperti apa? Boleh bukan maskernya? Ya. Silakan. Ya. Yang kamu pahami apa? Penyusunan dan cara melakukan penelitian beserta metode-metode kira-kira kalau kamu ditugaskan membuat TA, kamu akan menyusun TA seperti apa? Kamu tertarik dalam hal apa? Atau konsentrasi kamu deh? Konsentrasi kamu apa, Vin? Ilustrasi. Kalau kamu ilustrasi, kamu pengen membuat apa? Karya kamu pengen buat apa? Kamu pengen menghasilkan karya apa? Mungkin masih bisa masuk ke branding. Branding. Ya, untuk branding. Oh, ilustrasi untuk branding. Tertarik ke sana? Oke. Kalau misalnya memang untuk branding anggap aja untuk A gitu ya. Kamu mau bikin apa untuk si A ini? Kamu mau membranding si A lewat apa? Lewat karya apa? Branding, membranding itu kalau di bahasa Indonesia kan apa sih? Memperkenalkan. Ya. Ya, mengenalkan. Iya enggak? Iya. Ya, memperkenalkan. Loh kok nggak yakin sih? Semuanya. Iya, membranding itu memperkenalkan. Iya. Oke, serius ya. Oke. Kamu mau membranding si A lewat apa? Gitu. Iya. Kan kamu pasti membuat karya kan? Ya, desain kamu akan kamu tuangkan dalam wujud apa? Sehingga bisa membantu branding si A. Maskot. Ya, oke. Sudah dapat. Ya, Alvin mau bikin maskot.
untuk si A melalui maskot ini. Punya bayangan? Punya bayangan? Ya, kira-kira yang melatar belakangi sampai kamu melakukan itu apa? Perancangan maskot untuk si A. Alasannya apa? Kenapa kamu merancang maskot untuk si A? Untuk meningkatkan brand identity. Meningkatkan brand identity. Emang perlu ditingkatkan? Perlu. Kenapa? Agar mudah dikenal. Ya, itu bagian dari latar belakang kalian. Dan yang melatar belakang ini harus lebih dari satu. Kalian harus membuat penjelasan yang detail, yang meyakinkan kita bahwa perlu diadakan perancangan maskot ini. Ya, oke, sampai situ paham? Paham. Nah, dengan judul tadi, ya, pura-puranya merancang maskot untuk si A sebagai branding tadi. Kemudian kalian sudah membuat latar belakang yang baik. Rumusan masalahnya apa? Memang masalahnya apa yang ada di sini? Nah, kita yang miss di sini kemarin kita tidak ada contoh bagaimana merumuskan masalah, ya kan? Nah, untuk masalah judul penelitian seperti ini, rumusan masalah yang bisa kalian buat adalah bagaimana merancang maskot si A sebagai brand identity. Ya, dengan pertanyaan bagaimana itu kalian harus bisa menjelaskan. Ya, proses dari perancangan itu sampai jadi. Sebelum proses merancang, kalian akan melakukan apa? Ya, apa yang akan kalian lakukan? Metode penelitian yang mana yang kalian pilih? Realnya? Berarti yang kalian lakukan adalah observasi. Oke, observasi ke A tadi karena